Oke, ini tentang initial assessment ya di kuliah emergensi ya. Salah satunya adalah ini ya yang sangat berperan pada saat kita melakukan triase. Ya. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya initial assessment ada dua hal ya, ada pre-hospital dan hospital ya. Hospital itu outside the hospital pada saat di TKP ya, dan pada saat dia dilakukan evakuasi ya. Sedangkan ini apa di rumah sakit itu ada berapa fase ya, ada triase, ada primary survey, terus apa-apa yang kita lakukan pada saat primary survey ya, secondary survey selanjutnya, terus apa-apa yang kita butuhkan untuk proses secondary survey itu, ada reevaluasi dan ada definitive care ya. Nah, kita semua bermain di sini ya, di step-step ini ya, terutama berada pada primary survey yang mana itu merupakan hal yang mengancam jiwa. Nah, kalau di pre-hospital ada istilah ini ya, MIS itu kalau arti literate-nya itu kabut ya, asap. Nah, MIS itu mekanisme ya. Pertama, mekanisme atau bagaimana kejadian itu terjadi ya. Misalnya proses traumanya karena kecepatan atau tabrakan dalam impact dalam hal ya, misalnya tabrakan ya, mekanisme mobil yang dengan dibawa dengan kecepatan tinggi ya, luka tembak atau ya misalnya seperti begitu ya. Injury itu adalah lokasinya di mana, di paha, di toraks ya, di kepala, di perut, di macam-macam ya. Kalau sign itu simptom adalah apa anunya, gejalanya di ya, kalau dia hipotensi, nadi tidak teraba, napas cepat ya. Dia tidak kontak dengan pasien tidak kontak dengan penanya ya, misalnya itu kan di salah satunya adalah tanda ya. Treatmentnya apa kita sudah lakukan, misalnya obat tekan ya, terus klep atau lakukan needle dekompresi misalnya ya, itu adalah treatment. Jadi MIS ya, itu yang harus ditanyakan pada saat officernya, maksudnya dalam arti kata petugas triase di rumah sakit menanyakan kepada orang yang merujuk ya. Misalnya gini nih contohnya nih ya, ini proses MIS nih ya. Ini yang kuning ya, kuning itu merupakan mekanisme ya. Misalnya contoh ya, adult ya, gunshot ya, luka tembak ya. Luka tembak itu adalah mekanisme ini M ya, kuning ya. Detail ya di paha nih ya, injurinya berada di lokasinya di paha. Simptomnya apa? Masih hemorrhage ya. Nah, ini adalah simptom ya. Terus kontrol dengan two side by tourniquet. Ya, ini adalah treatment ya. It doesn't follow command ya. Tidak mengikuti perintah, tidak ada radial pulse dan carotid pulse 130. Ini adalah contoh bentuk pelaporan dengan model MIDS ya pada saat kita berada di pre-hospital ya. Modelnya seperti begini ya, ada mekanisme, ada injury, ada sign, ada treatment yang dilaporkan bersamaan. Ya. Misalnya contoh kedua, saya laki-laki ya, with a gunshot wound ya, luka tembak di leher, ada hematoma, ada massive hemorrhage ya, stridor ya, tidak mengikuti perintah ya, tidak ada radial pulse ya, lukanya sudah diobatkan dan surgical airway ya, misalnya krikotiroidektomi sudah dilakukan misalnya ya. Stridornya bisa diatasi, pernapasan 30 kali per menit. Ini adalah contoh model MIS ya. Sama seperti di bawah juga ya, ada kuning ya, hijau, merah ya. Ini hijau sign simptom ya. Minimal ini ya. Ini treatment adalah needle dekompresi. Nah, ini kalau kita berada di hospital ya, maka
sorry ya. Ya. Bisa kelihatan slide-nya? Pak B, bisa dong. Kelihatan dok. Kelihatan. Ya kelihatan bang. Ya, kalau kita lihat ini ya, ini adalah konsep triase. Triase itu yang saya bilang tadi bisa on the field, ya, bisa juga on site ya di rumah sakit. Tapi semuanya itu triase bertujuan untuk kalau di lapangan ya, itu menentukan pasien ini ya, itu sebaiknya dirujuk kemana ya. Tindakan yang kita lakukan adalah bagaimana kita appropriate patient arrive and hospital ya. Maksudnya kita itu berusaha dalam proses di mana kita bisa mengarahkan pasien ini yang cocok untuk dia. Ya, misalnya kalau kita ada kejadian nih, jangan merujuk misalnya pasien mau torakotomi, jangan rujuk ke daya, kan tidak ada dokter, ada sumber daya yang bisa melakukan tindakan begitu di rumah sakit yang akan kita tuju ya. Seperti modelnya seperti begitu ya. Triage in the field ya. Juga tugas kita sebagai seorang triage officer ya adalah melakukan atau mengasesmen ABC yang mana itu merupakan kriteria berdasarkan kegawatannya ya, dan juga sumber daya yang tersedia. Nah, kalau kita bicara, kalau kita dalam konteks rumah sakit ya, ada 3 kriteria yang harus kita asesmen dengan cepat ya. Nah, ini kalau kita sehari-hari di anestesi yang kita sebut dengan quick SOFA ya. Quick SOFA ini pada setting triase juga ini adalah modalitas yang cukup ya, cukup maksudnya cukup bisa diandalkan untuk menilai suatu kegawatan ya. Altered mental status ya, fast respiratory rate ya, dan low blood pressure ya. Kalau di ATLS juga itu menganut seperti begitu ya. Penurunan kesadaran, dia evaluasi GCS ya. Systolic blood pressure ya, kalau sistolnya di bawah 90 ya. Respirasi rate kalau ada bradipno di bawah 10 dan nadinya di atas dan frekuensi napas di atas 30 itu merupakan satu tanda kegawatan ya. Kalau kita menyebarkan lagi ya, maka ada istilahnya BEAT ya, kelelawar ini blood ya di bawah 90, altered mental status kita bisa nilai dengan GCS ya. Dan takipnu itu di bawah 10 atau di atas 29 ya. Nah, itu kita menandakan ini pasien dalam keadaan emergency ya. Nah, kalau kita lihat dalam field triase ya, sama seperti ini algoritmanya yang saya kutip dari ATLS ya, edisi ke-10 ya. Kita bisa lihat GCS, systolic blood pressure, respiratory rate itu ditujukan untuk melihat mau dirujuk kemana nih pasien ini dengan ada kondisi begini. Ini kan pasien yang membutuhkan resusitasi. Jadi identifikasi rumah sakit yang bisa memberikan perawatan emergensi seperti begitu ya, lakukan intubasi, ventilator mekanik pada saat di UGD-nya ya, stabilisasi ya. Nah, itu yang pentingnya di situ ya. Nah, adapun yang jenis-jenisnya itu yang kita sudah tahu pasti ya, bahwa ada 4H, 4T ya pada kegawatan yang bisa menyebabkan shock ya atau kematian ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh bagaimana kita melakukan suatu triase ya. Misalnya ya, pasien bisa jalan ya, bisa jalan nggak? Oh, bisa, berarti ya hijau. Hijau itu kita, kalau kita menganut sistem UGD level 5 seperti di Wahidin ya. Nah, kalau dia hijau, level hijau itu artinya dia non-urgen. Gak usah diapa-apain, bisa tunggu ya, bisa sampai 1 jam, 2 jam ya di situ nunggu ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita menganut GD level 5 ya, di Wahidin level 5 ya. Nah,
Kalau di Permenkes level 4 ya severitasnya, tapi kalau di memakai ke skala triase Wahidin itu level 5 ya. Ada juga yang UGD level 3 aja, merah, kuning, hijau ya. Tapi kalau kita ada biru, merah, kuning, hijau, dan putih ya, less urgent ya. Misalnya dia tidak bisa jalan ya, bisa bernapas enggak pasiennya ya. Kalau dia tidak bernapas, berarti buka jalan napas, prosedur airway ya. Kalau tidak bernapas lagi, memang tidak ada napas, tidak ada puls ya, kulkom ya deklarkan kematian ya, maka dia masuk di zona hitam ya, meninggal ya. Kalau pasiennya bisa bernapas, cek frekuensinya ya, frekuensi ya. Bawah 30, di atas 30 ya. Di bawah 30 lihat ya, kalau bradipno apa itu gawat tuh ya. Kalau di atas 30 ya, ada tanda-tanda distres napas ya, hati-hati ya. Kalau di atas 30 itu sudah menandakan ada distres napas, itu masuk di zona merah ya. Zona merah itu interpretasinya ada 3 ya. Bisa masuk di resusitasi ya. Bisa masuk dia zona merah emergensi, ya bisa masuk di urgen ya. Kalau dia desaturasi berat ya, takikardi ya, takipno, desaturasi ya. Kalau dia ada mengarah-arah ke shock ya langsung lakukan ambil alih jalan napasnya ya, berarti dia pasien berada di zona biru ya. Takikardi, takipno ya, tapi tanpa kesadaran menurun ya, 2 dari 3 ya, 2 dari 3 itu masuk zona merah ya. Tapi dia kalau dia sudah disertai dengan penurunan kesadaran, dia sudah zona biru tuh ya. Di bawah 30 ya, dia cek ya. Kalau respirasi rate-nya respirasi rate-nya di bawah 30 tapi heart rate-nya naik di atas 120, artinya dia di atas 2 detik, berarti dia ada dalam keadaan shock misalnya ya. Masuk di zona merah ya. Kalau dia kesadaran ya tidak, sebaliknya di bawah 120, artinya di bawah 2 detik, kesadarannya baik, maka dia masuk di zona kuning ya. Zona kuning itu artinya less urgent. Kalau kita lihat di sini less urgent ya, di level 4 dia ya. Nah, kalau dia kesadarannya menurun ya, masuk di zona merah. Zona merah bisa resusitasi, emergensi, dan urgensi ya. Nah, ini adalah kira-kira eskalasinya seperti begini ya. Level 1 resusitasi. Saya kasih lihat dulu ini ya. Lihat. Ini yang Kanada punya ya. Kanada punya ya. Kanada punya itu kalau merah, kuning, hijau ya. Merah itu zona biru, zona emergen dan urgen ya. Kuning dia less urgent, green itu non urgent ya. Kalau di UGD-nya Wahidin itu seperti gini dia ya. Ada level biru itu kita di sini nih, anestesi nih. Anestesi DPJP-nya nih di sini, resusitasi, emergensi itu di non bedah dan bedah ada, anak juga ada, objek juga ada. Kuning, hijau itu bisa rawat jalan ya, atau tidak urgen ya, tapi bisa masuk rumah sakit misalnya untuk ada mengalami prosedur pembedahan misalnya, boleh masuk, tapi dia tidak usah khawatir ini ya. Kalau level 5 itu ya biasanya false emergency ya, boleh pulang ya, atau bisa-bisa ke kamar jenazah juga bisa ya. Nah, ini kira-kira ya eskalasinya ya, di mana kita kalau mendeklar bahwa pasien itu adalah zona biru ya, maka dia harus dilihat segera ya. Harus dilihat segera. Kalau level 2 emergensi ya, bisa 15 menit, mungkin 30 ya. Ini semuanya juga berhubungan dengan EWS ya, hampir mirip seperti gini. Nah, ini kira-kira ilustrasi flow-nya ya. Ilustrasi flow dari suatu keadaan triase ya, Masuk ini kita arahkan dia merah, kuning, hijau ya.
Kalau dia merah bisa urgen, ya, bisa emergensi, bisa urgensi, ya, bisa resusitasi, ya. Dia bisa larinya ke operasi room atau masuk ke ICU, ya. Bisa juga dia ke kamar jenazah, ya, bisa. Nah, ini adalah primary survey, ya. Kalau kita masuk di primary survey, berarti kita sudah masuk ke area di mana kita melihat langsung pasiennya, mulai dari A, B, C, D, E, ya. Airway dengan cervical spine protection, ya, breathing, ya, terus circulation control, disability atau neurological status, dan exposure, ya. Bisa kita lihat bahwa standar perawatan antara dewasa, ya, anak-anak dan wanita hamil itu sama, ya, tidak ada diskriminasi, ya. Kita perlakukan sama, ya. Pada saat kita melakukan primary survey, ya, kondisi yang mengancam jiwa itu harus bisa kita identifikasi, ya. Kalau kita bisa identifikasi dalam 10 detik kalau secara fisik, tapi kita sebagai anestesi, ya, selain itu identifikasi secara fisik juga kita harus bisa mengidentifikasi, ya, secara parameter yang lain, SpO2, eroksi index, ya, WPF ratio. Itu yang menjadi kita punya ada kompetensi yang lebih, ya. Nah, kalau kita secara simultaneous, ya, bersama-samaan, berarti kita harus melakukan itu A, B, C, D, E, ya, secara bersamaan, ya. Kita bisa lihat. Makanya ini adalah tim sebenarnya, ya. Nah, misalnya pada saat kita melakukan airway maintenance with cervical spine protection, ya, pada saat kita melakukan intubasi, ya, kita jangan lupa untuk melakukan suatu proses inline position, ya, mills, ya, inline, ya, inline positioning, inline spine, ya. Nah, yang gunanya untuk mencegah jangan sampai dia terjadi cedera cervical yang lebih parah, ya. Jadi semua ingat, ya, semua pasien yang di atas trauma di atas cervical, ya, harus pasang ini cooler neck, dan kita yakin mencurigai bahwa dia bisa terjadi trauma cervical kecuali itu dibuktikan tidak ada. Nah, jadi apa indikasi airway? Kapan kita ambil alih napasnya, ya? Kalau kita ambil alih napasnya, syarat mutlaknya itu adalah tidak sadar, ya. Semua pasien tidak sadar itu adalah gawat, ya. Kalau kita memakai kriteria AFPU, selain alert adalah zona merah, ya. Jadi kalau di kesadaran itu alert hijau, verbal pain and stimulus itu red zone, ya, tidak ada kompromi, ya. Semua yang tidak sadar itu gawat, ya. Ingat baik-baik doktrinnya ini, ya. Kalau kita memakai konsep ICU without wall, maka semua kesadaran di bawah alert masuk ICU, ya, masuk ICU atau HCU, ya. Nah, kalau di OGD, ya, semua tidak sadar kita harus ambil alih, terutama kita sinkronkan antara AFU-nya dulu, kita lihat quick assessment-nya, setelah itu kita bisa nilai secara GCS, ya. Nah, tidak sadar disertai dengan kondisi ada severe maxillofacial fracture, ya, kayak kemarin itu kayak dokter siapa itu, ya, yang dokter yang kecelakaan itu, ya, ada risiko aspirasi, ya, bleeding, vomito, ya, risiko obstruksi, ya, hematoma, ya. Jadi kalau ada luka yang tertabrak lehernya, terkena setir atau apa, ya, setir mobil, ya, leher, ya. Suaranya serak-serak, tunggu itu 3 jam 4 jam kemudian udah lehernya punya obstruksi total, ya. Tracheal injury, stridor, luka bakar inhalasi, semua itu harus diintubasi walaupun pada saat datang ke UGD dia masih dalam keadaan bisa napas, ya. Ya, penyakit-penyakit yang neurologik, ya, neuromuscular paralysis, ya, atau semua pasien-pasien dengan stroke misalnya, yang GCS di bawah 8, ya. Terus tidak mampu melakukan fungsi respirator, misalnya penyakit-penyakit GBS misalnya.
Ini yang saya bilang tadi, takipnu, hipoksia, hiperkapnia, sianosis, itu semua harus dievaluasi. Kalau perlu diambil alih jalan napasnya ya. Dan juga pasien-pasien yang membutuhkan terapi kontrol ya untuk TIK ya, kontrol ventilasi yang perlu kita lakukan hiperventilasi dengan mechanical ventilator itu harus diintubasi. Ya. Kalau kita lihat kan ini klasifikasinya ya, yang mengancam jiwa itu ya di bawah 90 ya, di bawah 85 ya. Sebenarnya ini ROX index, ada namanya oksigenasi index ya. Di situ oksigenasi index macam-macam, tapi kalau ini saya lihat ini yang kita adopsi dari COVID ya. Rasio oksigenasi ya, ROX index ya, itu adalah salah satu sebenarnya kriteria yang cukup simpel ya untuk melihat terapi oksigen kita berjalan atau kita butuh eskalasi, kapan harus intubasi dan kapan kita nyatakan oh ini adekuat ya. Cukup bisa diandalkan nih ROX index ya. Ini ya RW ya yang kita tahu, yang pasti semua sudah bisa ya. Kalau snoring ya, terus ada stridor, ada gargling ya, dan ada silent chest. Ya, ini silent chest yang berbahaya ya. Silent chest itu memang tidak ada, udara tidak bisa in, tidak bisa out ya, berbahaya nih. Ya. Ini kejadian biasa kalau kita menginduksi orang-orang dengan penyakit asma berat ya, tidak bisa diventilasi ya, tidak bisa memang udara masuk dan tidak bisa keluar ya, silent chest dia. Ya. Ini breathing ventilasi ya, breathing ventilasi ya. Jadi airway yang paten belum tentu dia paten juga ventilasinya ya. Bisa saja dia bagus napasnya tapi tidak kuat ventilasinya ya. Makanya caranya ya yang pertama ya memang kita harus look, listen, and feel ya. Indikasi treatment yang segera itu kalau di UGD itu tension pneumotoraks ya, open pneumotoraks, chest ya, hemotoraks ya. Tapi kita secara subjektif, objektif yang bisa kita lihat dengan kriteria pantopidan ini, pantopidan ini yang biasa juga kita pakai di ICU, yang mana kita bilang bahwa ini gagal ventilasi nih, ini gagal oksigenasi. Penting banget nih ya. Dia itu berdasarkan kriteria bisa biokimia dan bisa fisik ya. Makanya respirasi rate itu penting ya untuk melihat apakah pasien dalam keadaan distress napas atau respiratory failure ya, antara keadaan failure atau distress. Beda itu ya, antara failure dan distress. Distress itu ada tanda-tanda kompensasi tubuh ya, simpatisnya ada, tapi kalau kan tanda-tanda failure itu sudah tanda-tanda yang sudah menyebabkan bisa cardiac arrest ya. Masih ada kompensasi, misalnya distress takikardi ya, gelisah, tanda-tanda simpatis yang dominan, tapi kalau sudah failure itu sudah biru sianotik ya, terlalu dingin ya, seperti gitu. Bagaimana dengan kontrol ya perdarahan ya? Jadi ingat baik-baik ya, ini berhubungan dengan blood volume dan cardiac output ya. Pada sirkulasi itu harus langsung kita bayangkan tentang 3 organ ya, jantung itu sendiri sebagai pompa, pembuluh darah sebagai pipa, dan darah sebagai isinya ya. Lihat masalahnya di mana, blood volume dan cardiac outputnya itu harus kita hitung baik-baik ya. Kalau misalnya dia perdarahan, pakai algoritma perdarahan ya. Kalau dia masalahnya complicated, misalnya ada hipotensi berat karena yang lain ya, coba sikirkan dengan apa, kalau misalnya dia serangan jantung atau enggak ya. Tapi kalau dalam konteks trauma ya pasti adalah hipoksik, anemia hipoksik ya, yang menyebabkan terjadi hipoksia global ya. Blood volume dan cardiac output itu yang harus kita mainkan di sirkulasi ya. Kita bisa lihat apa indikatornya
ya, level kesadaran ya. Otak adalah pengkonsumsi oksigen paling tinggi di tubuh kita. Jadi setiap ada perubahan kadar oksigen dalam darah itu cukup untuk membuat manifestasi klinis dari ringan sampai berat ya. Jadi level kesadaran harus mutlak dicek. Ada enggak pasiennya masuk dengan perdarahan dan kesadarannya menurun, itu sudah pasti perdarahannya di atas kelas 3 tuh. Paling sedikit 4. Apalagi kalau dia sudah tidak sadar itu sudah pasti 4 ya. Terus kulit pucat ya, puls lemah atau takikardia, itu yang bisa kita sebagai parameter ya, parameter mengatakan oh ini ada pasti masalah di sirkulasi atau blood volume ya. Ingat bahwa bleeding itu blood you can see and blood you don't see ya. Ingat baik-baik ya. Jadi lihat kalau ada hipotensi tanpa disertai dengan blood you cannot see, berarti ada perdarahan internal bleeding tuh. Cek, cari di mana dia. Ya. Jangan sekali-sekali menterapi apa yang kau tidak lihat. Ya. Terapi apa yang kau lihat. Yang tidak kau lihat itu jangan sekali-sekali menterapi, itu berbahaya. Nah, kalau misalnya external bleeding ya, identifikasi dan kontrol ya. Tapi kalau dia internal bleeding, lihat ya, observasi baik-baik. Kalau perlu kok USG pakai FAST untuk melihat ada enggak tanda-tanda cairan bebas di intraperitoneal ya. Kalau kontrol eksternal bisa kita pakai klem pembuluh darah atau direct pressure ya. Nah, sama dengan penanganannya, ambil pasang 2 line yang besar ya, kalau perlu pakai CEP dan hangatkan, berikan cairan yang hangat ya, dan siapkan untuk proses transfusi ya. Kalau disability ya sama saya bilang tadi ya, ini AFU ya, semua di bawah alert itu adalah merah ya. Kalau kita berskala EWS ya. Nah, tapi juga jangan kita juga jangan lupa konfirmasi dia ke GCS ya. Yang ini saya bilang tadi exposure ya. Tolong dilihat baik-baik ya. Jangan menterapi apa yang Anda lihat ya. Lihat pasien ya, roll the patient ya, cek dari punggungnya ada masalah enggak ya. Terus ya, pasien tetap kita hangatkan karena untuk mencegah terjadi koagulopati dan peningkatan perdarahan akibat hipotermianya. Ya. Ini adalah modalitas yang kita perlukan untuk mendukung kita punya suatu primary survey. Ya. Di sini ada penggunaan ECG. Ya. Kita ECG sebenarnya untuk menilai apa-apa kelainan irama jantung yang mengancam jiwa. Ya. Ini mutlak ya, harus haram kalau kau tidak tahu ini. Ya. Ini ya seperti begini ini kan harus disisok dia. Ini kan kalau ini yang AF atau ya flutter atau ya yang berat ya kan bisa kita kontrol ya, kardioversi misalnya ya. Kalau dia ada ST depresi atau apa ya harus memang diberikan oksigenasi ya. Ya kalau perlu dilakukan sampai di ini apa PTCA ya, emergency. Harus bedakan antara cardiac arrest dan cardiac attack ya. Antara dua hal yang prinsipnya berbeda ya. Kalau cardiac arrest ya itu mensinkronkan ya, electrical problem ya. Kalau dia heart attack itu biasanya karena adanya sumbatan ya. Nah, ini adalah urinary dan gastric catheter ya, hati-hati ya. Kalau misalnya ada darah di ujung penis ya, terus perinealnya ada hematom, ada kimosis ya, ada darah di skrotum, skrotumnya bengkak, hati-hati memakai memasakkan kateter. Kalau monitoring ya, kalau dalam kita anestesi jangan lupa ya melihat mengambil ABG dan laktat ya pada saat ya. Terus SpO2 ya, blood pressure ya, pasang tuh monitor, semua modalitas yang kita butuhkan ya untuk menilai tanda vital. X-ray ya, pelvic yang ini bisa tambahan kalau kita curiga bahwa dia ada
fraktur atau jejas di atas supraclavicular. Nah, ini adalah model ya resusitasi room ya, di mana kita tahu bahwa anestesi ya itu di kepala sebagai chief ya. Jadi saya ingatkan baik-baik ya, dihargai, dapat respect di UGD itu ya. Kalau punya knowledge, punya kemampuan, skill untuk melihat ini pasien gawat, terancam jiwanya ya. Karena di sinilah betul-betul letak punya harga diri nih kalau saya nih anestesi. Kalau kau tidak mahir di sini, kapan ini pasien gawat napas nih, apa mekanismenya ini shock. Makanya hafal baik-baik konsep shock, konsep kegawatan. Karena hanya anestesi yang kuasai maksimal itu di GD. Bagian lain nggak bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi tidak ada yang sehebat kalian memainkan itu, pengetahuan tentang fisiologi, ya, tentang AGD, pembacaan AGD, pembacaan ECG, kapan mau pakai disisok, tahu betul pakaikan disisok. Ya. Itu kadang-kadang disuruh pasang disisok, dia tidak tahu, Google pura-pura cari melihat juniornya karena dia tidak tahu. Dia tidak pede pasang begitu. Ya. Makanya itu pada saat jaga di UGD, cek itu ya, cek itu dia punya disisok. Pada saat pertama kali kau datang di resus, cari itu di mana itu letaknya itu disisok. Kalibrasi, pakai, buka, cek, berfungsi enggak. Nah, sekarang kau datang ke UGD, kau datang duduk di situ pasang action apa, duduk-duduk kembali koas kalau yang masih bujang. Kata pasar pasien sok butuh disisok, gitu nggak tahu yang caranya pakai. Ya. Apalagi sekarang itu kau harus bisa Pak, karena saya kepala UGD di situ Pak. Ya. Nanti saya diketahui residennya tidak tahu, bosnya lagi orang anestesi di situ. Kan lucu. Nah, jadi saya pingin itu, kau lihat ini banyak disiplin ilmu yang berada di UGD pada saat kita melakukan resistansi dan anestesinya adalah leadernya. Ya. Anestesi leader di situ. Ya. Nah, jadi saya mau itu kalian itu di UGD memang menguasai situasi, mengontrol situasi, ya. Paham betul apa yang kamu lakukan karena seorang anestesi, ilmunya dapat tuh di situ. Ya. Nah, jangan datang ke sana tidak tahu, pakai memungsikan saja di sisok tidak tahu. Waduh. Aja kalau gitu ya. Nah. Ya. Jadi pada saat datang ke UGD ya, langsung lihat selaber itu alat-alat, cek itu di sisok berfungsi atau benar. Ya. Lihat obat-obat apa, baru kau bilang I am ready to do, saya siap bertugas. Nah, gitu baru attitude yang baik ya. Nah. Oke ya. Resusitasi sebenarnya itu adalah kita bagaimana mencegah jangan sampai pasiennya itu menjadi lebih parah ya. Sebenarnya kita mencegah ini nih sebenarnya trias kematian itu ya, koagulopati, asidosis dan hipotermia. Itu sebenarnya tujuan dari kita melakukan suatu resusitasi. Makanya kita harapkan akralnya akan datang dengan akral dingin, sianotik, ya. Nah, ya kita akan dengan resusitasi akhirnya akralnya menjadi hangat, ya, merah lagi, ya. Itu yang kita butuhkan, yang itu yang kita lakukan, goalsnya kita untuk melakukan resusitasi, ya. Nah, resusitasi itu pada dasarnya kita secara klinis ya mencegah 3 kejadian ini, asidosis, hipotermia, koagulopati, ya. Kita intervensinya di situ dengan memberikan suatu resusitasi yang adekuat, ya. Yang tadi yang saya bilang ya, mainkan di volume, pumping atau vessel, ya, yang mana di situ dominan atau yang mana di situ yang menjadi penyebab pasien ini shock, ya. Kan shocknya itu hanya volume, pumping atau vessel, lihat ya. Blood, ya.
FPF kalau saya pakai jembatan keledainya, volume, pumping, and vessel ya. Nah, kalau di sini yang pada saat kita melakukan suatu resusitasi untuk stabilisasi pasien ya, resusitasinya adalah protect pertama, tetap A, B, C ya, kita urutannya ya, protect airway ya, protect spine, breathing, ventilation, and oxygenation ya, ini harus betul-betul kita nih yang paling penting berperan di sini. Pasang impuls ya, 2 untuk resusitasi cairan yang hangat ya, loading dulu 2-3 kali ya, kalau tidak ya kita coba untuk mengambil sampel darah, kalau perlu pakai supresor untuk inisiasi ya, cegah hipotermia, terus pasang kateter urin untuk evaluasi, kecuali kalau itu menjadi kontraindikasi ya, supaya di mana kita bisa mencegah ini terjadinya asidosis. Itu kita lakukan pengobatannya apa, dengan memberikan breathing, ventilation, dan oksigenasi yang adekuat ya, kita mencegah terjadinya asidosis respirator ya. Nah, hipotermia kita cegah dengan bagaimana? Hangatkan, berikan cairan hangat ya, selimutin misalnya. Koagulopati kita memberikan early transfusion pada pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang perdarahan kelas 3 atau 4 ya, masif. Kita sudah pikirkan untuk memakai produk darah untuk resusitasi ya. Nah, secondary surveinya apa ini ya? Nah, bisa kita lihat ya, sama yang biasa kalian lakukan ya, ample allergy medication, past medical illness ya, last meal ya, even related to injury. Pemeriksaan fisik dari kepala sampai leher ya, dari kepala sampai ke ujung kaki ya. Ini misalnya physical examination ya, kepala ya, kita lihat pupil ya, konjungtiva dan tidak unjur ya. Ini berhubungan dengan kita ya, anestesi pada saat kita mau ambil alih jalan napas ya. Ya, kalau terjadi maxillofacial injury ya, kalau di teori itu kalau level 2 ke atas itu nggak boleh pasang NGT ya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita punya fiber optik ya mungkin bisa ya. Tapi kan kalau saya lebih bagus pakai OGT, tapi pasien lewat OGT, tapi pasien sudah terintubasi ya. Cervical spine ya, hati-hati ya, kita harus pasang ini ya pada saat kita mau melakukan intubasi. Pada pasien yang tua hati-hati ya, pada pasien orang tua hati-hati ya, karena istilahnya dia paru-parunya itu sudah fibrotik ya, terus ditambah lagi dengan gangguan ventilasi, gampang dia terjadi ke dalam gangguan napas. Begitu pula juga pada anak-anak ya. Abdomen ya, hati-hati, ini berhubungan dengan mual muntah aspirasi ya. Pada saat kita melakukan resusitasi orang-orang dengan abdomen ya, perineum, rectum, vagina ya, ini mungkin penggunaan kateter ya, muskuloskeletal ini, muskuloskeletalnya hati-hati ya. Muskuloskeletal kalau traumanya terlalu masif itu bisa menyebabkan suatu keadaan hiperkalemi yang berat ya. Atau pada saat dia luka bakar ya, penguncian mioglobin itu hati-hati ya, dia bisa menyebabkan gangguan pada sistem renal karena tersumbat di ginjal, dia punya penguncian dari mioglobinnya itu ya, hati-hati ya. Nah, ini juga berhubungan dengan kalau terutama di daerah-daerah maxillofacial ya, temporomandibular joint ya, atau tetanus ya, itu agak susah dilakukan intubasi. Ya, neurologik ya, ini kalau dia ada trauma ya pada cervical spine atau trauma medula spinal yang lain. Ya, apa-apa yang kita butuhkan terus pada survei ya, bisa saja imaging atau pemeriksaan biomarker yang lain ya.
Kalau kita di anestesi sekunderinya itu ya bisa ambil AGD, prokalsitonin yang berhubungan dengan shock sepsis ya. Prokalsitonin ya, terus AGD, laktat dan CRP ya. Kalau kita memakai sepsis campaign 3.0, makanya harus ada evidence infeksi. Yang kedua ada tanda-tanda demam inflamasi ya. Yang ketiga ada tanda-tanda dysregulasi host response imun ya, CRP-nya yang kita lihat ya. CRP ada tanda-tanda dysregulasi hormon ya. CRP yang tinggi, inflamasi yang tinggi, terus ada evidence infeksi ya, diterkait dengan tensi nadi, pernapasan, suhu ya, inflamasi seperti itu. Yang kedua, prokalsitonin gunanya memang ada evidence infeksi ya, itu sepsis 3.0 ya. Makanya kita mengambil CRP, prokalsitonin ya, dan AGD ya, hipoperfusi ya. Reevaluasi apa ya? Ini ya, urin ya. Urin itu paling bisa salah satu metode yang yang istilahnya secara fisik ya, karena urin itu tergantung dari produksi atau terjadi karena diuresis terjadi karena cukup aliran darah ke ginjal ya. Itu sekitar 20% dari total cardiac output yang akan mengalir ke ginjal. Dalam keadaan stres ya, yang organ tubuh yang pertama yang dapat suplai itu adalah otak ya. Otak, jantung paru, yang terakhir adalah ginjal ya. Artinya kalau ginjal mendapat perfusi yang bagus, apalagi organ-organ kelas 1 seperti otak, itu logikanya di situ ya. Makanya pada saat urinnya adekuat, kita bisa mengabaikan, bagus pasti yang lain nih, tensi bagus. Karena tidak akan mungkin terjadi diuresis kalau tidak glomerulus filtrate rate-nya turun ya. Bisa karena urin blood flow-nya turun ya, seperti gitu. Nah, ini adalah definitive terapi ya, domain medicine ini adalah definitive terapi ya. Kalau yang kita bicarakan tadi itu masih bisa dokter umum atau dokter emergency. Tapi pada saat kita masuk ke definitive terapi ya, maka kita akan masuk ke daerah stage 1, control damage control surgery, damage control anesthesia, damage control resuscitation ya. Damage control surgery itu adalah operasi yang istilahnya 2 tahap ya, remove the source ya, debri demam ya, mencegah infeksi ya, dan stop the bleeding ya. Sedangkan kita pada saat kita lakukan damage control resuscitation ya, kita memakai teknik hipotensi kendali ya, terus kita memakai early transfusion ya, seperti begitu tugas peranan dari seorang anestesi ya. Misalnya pada stage 1 surgery ya, pasien misalnya trauma dilindas nih ya, pahanya di gila stroke misalnya. Otomatis yang bisa kita lakukan adalah pertama primary survey ya, otomatis ya A, B, C, D-nya. Nah, pada saat itu dilakukan surgery, yang bisa kita lakukan adalah control bleeding secara operasi, diikat semua itu pembuluh darah yang mengancak, yang terbuka ya, terus kalau perlu diamputasi, debri ya. Setelah itu stabil pasien, kita mencegah koagulopati dengan memberikan transfusi ya, memberikan cairan hangat, keadaan umum stabil selama 1-2 hari, baru dilanjutkan dengan operasi selanjutnya ya. Kayak seperti begitu modelnya. Jadi ada stage 1 ya, surgery ya, hemostatic resuscitation, tahapnya control surgical bleeding, control contamination, cavity packing ya, temporary jahit situasi ya. Nah, kita berperan di sini ya. Resusitasinya ya, kita kalau misalnya dia dalam keadaan stage 4, kita perkirakan stage 4 shock begitu ya, harus masuk produk darah nih ya, untuk mencegah jangan sampai dia koagulopati ya. Ya, mencegah infeksi ya, sudah kita kasih antibiotik ya pada pasien ini. Kalau dia kasih, kalau dia terjadi hipotensi ya,
Di samping resusitasi hemostasisnya kita jamin, ya, bradiasidosis yang saya bilang tadi dengan terapi ventilasi, ya, untuk oksigenasi yang baik, ya, hipotermia kita tangani, ya, kita berikan misalnya mencegah hipokalsemia, ya. Ya, jadi tugasnya kita di sini nih, ya, memberikan terapi asidosis tadi, mencegah asidosis, koagulopati dan hipotermia pada pasien ini, ya. Nah, kalau dia sudah masuk definitif, ya packing removal, rekonstruksi, atau penutupan luka secara permanen. Ya, sekira gitu aja, ya. Nanti slide-nya saya kasih ke foto kelas. Jadi saya harap itu yuk semua, ya, pada saat mengambil mata kuliah ini, ya, tuh untuk intubasi RSI itu sudah harus mahir tuh. Harus tahu persiapannya, karena intinya rohnya ini yang berada di situ, itu ABCD tadi, ya. Nah, terus pengetahuan tentang shock, ya, pengetahuan tentang ya terutama shock, ya, karena di sini hampir rata-rata kalau emergency 2 itu berhubungan dengan trauma, bleeding, cara menangani bleeding, ya. Nah. Ya kira-kira gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan? Kau belajar baik-baik itu tentang rumus cardio output, ya. Karena di sini rata-rata aplikasinya di situ. Apa yang tentang cardio output dan konten oksigen, ya, CaCO2 itu dari sinilah. Di sinilah aplikasi teori itu di sini di mata kuliah emergency 2. Karena kalau kau tidak kuasai itu, kau mau mengatasi di mana nih? Mau mengatasi di preload, afterload, contractility atau heart rate, di mana yang kau mau atasi kalau kau tidak tahu dasar teori. Bagaimana caranya menaikkan oksigenasi, ya? Kita mulai dari mana ini? Mulai dari HB kah, menaikkan stroke volume kah, menaikkan cardio output kah, menaikkan di HB kah? Kalau dasar teorinya tidak bagus, ya tidak bisa. Yang kedua, ya, attitude, ya. Penting banget sebagai seorang anestesi untuk melihat kejadian respon time atau kejadian emergensi, ya. Pada saat pasien sudah masuk itu pikiran harus kemana-mana nih, ya. Harus tahu apa penyebab apa ini. Yang kuasai dirimu, ya, kuasai lingkungan, ya, kuasai timmu. Di situlah peranmu, ya, leadership-nya di situ. Kalau kau suka panikan apa, untuk itu nggak usah panik, tuh tidak ada yang bisa jadi kalau kau panik. Tapi kepanikan itu bisa diatasi, ya, diatasi dengan latihan terus terang, ya. Semakin sering kau hadapi pasien, akan semakin kau bisa menguasai situasi, ya. Banyak melihat kasus, banyak melakukan tindakan, ya, banyak mereview, ya. Jangan datang ke UGD itu pergi main game saja di situ. Tidak jelas. Main WA tidak jelas juga, main WA, mainan Facebook, tidak ada. Medsos itu tidak bisa bayar tagihan kartu kreditmu. Bisa bayar kartu kreditmu itu slip gajimu, ya. Jadi, ya, saya ingin, ya, nanti kalau di tes pretest nanti, ya, hasilnya mudah-mudahan bagus, ya. Belajar baik-baik, ya. Karena kalau tidak aduh setengah mati, ya. Ada yang bertanya? Ayo silakan. Sudah paham, ya? Bisa, ya? Siapa chipnya di sini? Siapa chipnya? Siapa ketua kelasmu? Apa dok? Sama. Yusabran. Tapi Afi dok, Fadlan dok. Siapa? Fadlan. Iya, Fadlan.
Ya, oke, baik kalau begitu ya, sudah. Nanti ada materi keduanya lagi nanti dari apa nanti disampaikan lagi kuliah kan ada tiga kali pertemuan ya. Ya. Tapi saya bilang dari awal tadi bahwa cari kasus ya masing-masing satu ya, presentasikan nanti kasus tentang RSA ya, RSA pada kasus trauma. Untuk teman-teman yang lalu itu ada yang ibu hamil, ada yang luka bakar ya, ada yang preeklamsia malah ya, ada yang traumakipitis, macam-macam. Pokoknya tidak boleh ada yang sama ya. Tidak boleh ada yang sama. Kalau bisa kalian sendiri yang tangani ya. Baru bisa dianggap sebagai tugas yang ya. Sebanyak 6 bulan ini ke depan kan masih bisa ya. Ya, sekira begitu ya. Hah? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Izin dok, dok. Ya, silakan. Izin dok, bagaimana dengan emergency dengan sistem scoring EWS dok? Apakah masih kita pakai untuk penilaian dok atau tidak? Iya. EWS itu kita hanya ada satu tempat yang tidak ada EWS-nya, hanya di SU ya. Selain itu pakai semua ya. Nah, jadi EWS itu salah satu indikator ya untuk menilai, untuk mengeskalasikan pasien ya. Dari observasi, dari kriteria misalnya nih ya, merah, orange, kuning, hijau ya. Ya itu adalah tools untuk mengekskalasikan pasien ya. Jadi harus baik-baik itu ya, kalau betul ya. Satu saja merah pada saat observasi ya di TNPS itu, yang merah statusnya itu adalah gawat ya. Eskalasinya merah ya. Misalnya nih, yang lain bagus tapi heart rate-nya 30, wah. Itu gawat tuh. Ya. Biar TNPS-nya bagus tapi saturasinya 70, nggak bisa tuh. Ya. Jadi parameter itu ya sebenarnya EWS itu adalah sebenarnya TNPS aja ya, ditambah dengan sedikit modifikasi SP2 tapi diskoringkan ya. Tapi pada dasarnya itu hanya TNPS tapi dibobot, dikasih nilai ya. Nah, paling penting untuk kalian kuasain bahwa kalau kita berada dalam zona kompensasi ya, simpatiknya akan lebih dominan ya, makanya ada takikardi rakibmu ya. Tapi manakala kompensasi itu tidak mampu lagi, maka dia akan bebas ya, bradikardi, bradipnu ya, seperti begitu ya. Ya harus, kalau di UGD harus pakai itu ya. Itu salah satu tools yang bisa kita pakai untuk mengeskalasikan pasien. Oke. Nah, yang lain? Sudah paham? Ya, oke. Kalau saya rasa sudah paham, nanti slide-nya akan saya kasih ya. Terus itu yang EWS ya, jangan lupa harus tahu tuh ya. Kalau orang dewasa agak enak ya. Tapi kalau orang anak-anak itu jauh agak rumit karena sesuai dengan kriteria umur ya. Kalau pada ibu hamil sama juga, tapi dia tambah dengan kriteria urin output ya. Kalau ibu hamil tidak, urinnya itu berbahaya banget. Kalau ibu hamil ya. Ya, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa di ya.
Tapi dok izin bertanya dok, untuk kasusnya dok, kalau misalnya dari Objin dok, kalau misalnya konversi dari spinal anestesi ke Geta dok, itu apa bisa dikategorikan sebagai RSI dok? Kalau kontesnya di emergency harus RSI dong. Ya. Boleh juga, tidak ada masalah ya. Karena kan kalau konteksnya di UGD, tapi kalau di elektif kan enggak. Beda antara konteks RSI dengan smooth intubation. Tidak akan. Nah, misalnya nih pada pasien-pasien bedah saraf ya. Kalau smooth intubation itu kan jelas ya. Betul-betul yang kita butuhkan itu adalah menunggu omset obat bekerja optimal, baru kita lakukan instrumentasi ya. Itu intinya ya kalau smooth intubation ya. Tapi kalau RSI memang itu obatnya kita berhitung time by time ya. Kita menunggu omset tercepat dia bekerja, misalnya dengan dosis, dan tergantung dosis, misalnya penggunaan rocoronium ya. Rocoronium itu enggak, kalau kita memakai konsep RSI dia harus dengan dosis di atas 1,2 dosis maksimal dia ya. Baru bisa mencapai onset yang cepat ya. Kalau tidak dengan dosis yang begitu ya tidak bisa. Nah, dan juga tahapan oksigenasinya itu berbeda ya. Kita tidak melakukan bagging pada saat RSI. Ya. Karena namanya pre-oksigenasi. Walaupun bagging itu dengan minimal ya, tanpa membuat istilahnya dadanya mengembang-kembang enggak ya. RSI. RSI itu malah pre-oksigenasi. Sungguh sampai obatnya betul-betul bekerja langsung di intubasi. Ya oke, apa lagi yang mau ditanyakan? Jangan sama ya, semua harus punya satu kasus. Ya. Kasus RSI ya. Semua jenis operasi boleh ya, semua jenis populasi, anak kecil, ibu hamil, macam-macam ya. Biar pasien yang butuh definitif RW juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting kontinunya RSI. Oke ya, sekira begitu ya. Sudah cukup ya. Tidak ada absen ini toh. Ya oke, kalau begitu ya sudah cukup sampai sekian dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh ditanya ya. Nah, terutama yang sekarang kerja di UGD ya, kita tolong karena itu istilahnya pencerminan diri saya juga ya. Artinya kalau saya punya presiden tidak cakap ya, arti pada dasarnya dosennya tidak memberikan ilmu yang baiknya, atau memang kau malas ya belajar. Oke baik ya, cukup sampai di sini ya. Saya akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berdoa dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.